Aku bukan menantu sampah. Bab 940 tidak berkomunikasi dengan binatang. Rocky tidak menyangka kalau keluarga Ruan juga akan turut membantu. Dalam hatinya sangat tersentuh. Pada saat itu, dia juga hanya sekedar simpati terhadap mereka. Ditambah lagi Fasri di klan Five Sun bekerja sama dengan keluarga Bale, sehingga dia sekalian memusnahkan dirinya. Ternyata keluarga Ruan selalu mengingat hal ini. Dia berkata dengan reaksi serius, "Terima kasih, Tuan Ruan." Cindy menutup mulut sambil tersenyum, "Tidak perlu segan, panggil aku Cindy saja." Rocky terbengong sejenak, lalu langsung tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Cindy." Minata yang berada di samping sangat iri, lalu berkata dengan nada salut, "Kak, ternyata kamu bahkan dapat menaksir wanita luar negeri. Kapan mau mengenalkan wanita luar negeri kepadaku?" Rocky memutuskan sambungan telepon dan berkata dengan nada tidak berdaya, "Sudahlah, kalau kamu sudah ada kesadaran, aku akan mengenalkan padamu." "Sejak kapan aku tidak punya kesadaran?" Minata membantah dengan nada tidak terima, "Kalau aku keluar, model dan artis kecil pada mendekati aku." Bastian berkata dengan nada menyindir, "Kamu mengira mereka datang karena menyukai kamu. Kamu membawa nama tuan muda keluarga Qin. Dalam pandangan mereka kamu hanya sekedar ATM berjalan saja. Kalau kamu tidak ada mobil, uang dan status kedudukan, mereka mana mau memedulikan kamu." Mereka berdua sedang mengobrol di dalam helikopter, namun Rocky hanya memejamkan mata dan mengabaikan keributan di sekeliling. Mata dewa telah terjerumus ke dalam keadaan lupa diri. Dia mesti memanfaatkan semua kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Selain itu, beberapa artefak di dalam tubuhnya mengalami luka berat dan masih belum sembuh. Dia mesti mencari kesempatan untuk menyembuhkannya. Kota Pindaya. Helikopter memarkir di lapangan Departemen Rahasia. Rocky dan beberapa orang lainnya telah mengganti pakaian biasa dan masuk ke kota dengan membawa mobil. Dari tempat ini hingga Aosora Realm masih memiliki jarak ratusan kilometer. Dia tidak boleh langsung berkunjung dengan menggunakan helikopter, agar jejak keberadaannya tidak ketahuan. Pada sebuah kota bernama Kota Sansui yang berjarak 100 kilometer dengan Aosora Realm. Apabila membawa mobil dari tempat ini, setidaknya masih memerlukan waktu 2 jam lebih. Rocky dan beberapa orang lainnya mengenakan pakaian biasa dan menyamar sebagai wisatawan biasanya, lalu mengendarai mobil untuk berangkat. Sementara kekuasaan dirinya yang berpencar di berbagai tempat, besok paginya akan tiba di Departemen Rahasia yang berada di Pindaya. Rei Long telah selesai mengatur. Sampai saat itu pemimpin operasi di tempat akan memimpin dan membawa sekumpulan kekuasaan besar untuk berangkat ke kota Sansui. Demi menghindari perhatian dari orang lain, Disa dan Dini yang sebagai saudara kembara masing-masing membeli masker untuk mengenakannya dan juga sebuah topi untuk menutupi sebagian wajahnya. Sutinah juga melepaskan pakaian formal biasanya dan mengenakan seragam olahraga, kemudian mengenakan sebuah kacamata hitam. Sekumpulan orang masuk ke dalam mobil van dan berkendara ke arah kota Sansui. "Hei, ternyata banyak juga orang di sini." Minata langsung melirik sana-sini ketika turun dari mobil. Sutinah merapikan bingkai kacamata dan juga melirik sekeliling, lalu berkata, "Kamu cukup melihat saja, jangan mengganggu warga setempat." "Kenapa? Bukannya hanya orang biasa ya?" Minata bertanya dengan gaya lugu. Sutinah tertawa keceplosan, "Orang biasa. Kamu mungkin tidak tahu, masyarakat di kota Sansui, sebagian besarnya berpindah dari Aosora Realm.
Banyak sekali keluarga ahli spiritual di sini. Kamu tidak dapat mengetahuinya apabila hanya melihat penampilan mereka. Setelah itu dia menunjuk salah seseorang di jalan secara sembarangan. Sudah lihat kan? Orang ini setidaknya telah mencapai tingkat pembentukan dasar. Tidak perlu Sutinah yang mengingatkannya. Sebenarnya Rocky juga telah menyadari hal ini. Kota tersebut penuh dengan energi, dan juga merupakan tempat perkumpulan energi yang besar. Sementara warga yang kelihatannya sangat biasa, sebagian besarnya adalah seorang ahli spiritual. Banyak sekali ahli spiritual yang telah mencapai tingkat pelatihan energi. Tingkat pembentukan dasar juga lumayan banyak, bahkan ada 1 atau 2 orang yang telah mencapai tingkat kultivasi jin dan Rocky berkata, rupanya kota yang begitu kecil, bahkan memiliki begitu banyaknya orang hebat yang tersembunyi. Pada saat ini, Disa yang berada di samping lanjut berkata, berbagai orang ini semuanya berasal dari Aosora Realem, tentu saja hebat. Tetapi mereka rata-rata berkumpul di kota untuk kultivasi diri, biasanya jarang keluar kota, sehingga orang luar tidak terlalu mengetahui informasi tempat ini. Aku sudah lapar, kita makan dulu di restoran depan. Minata menunjuk ke arah depan. Di sana ada sebuah restoran umum, tempatnya sangat cerah dan bersih, kelihatannya adalah restoran yang lumayan berkelas di kota Sansui. Semua orang sudah lapar, Rocky melangkah ke dalam restoran, dia juga bermaksud menanyakan keadaan tempat tersebut kepada pemilik restoran. Seandainya kota Sansui adalah tempat perkumpulan para ahli spiritual, maka pasti banyak sekali tempat penjualan artifak. Kebetulannya dia dapat membeli beberapa artifak untuk meningkatkan kekuatan praktisi spiritual, agar dapat memperbaiki Golden Bell dan senjata berharga seperti roh air. Restoran tidak terlalu luas, hanya dapat menampung 6 atau 7 buah meja saja. Pada saat Rocky akan berjalan ke sisi sebuah meja dan hampir duduk, tiba-tiba sebuah bayangan langsung berlalu dan duduk di kursi hadapannya. Awas, aku sudah pesan restoran ini. Orang yang merebut tempat duduk Rocky adalah anak muda yang mengenakan kemeja motif bunga. Di sisinya ada beberapa orang pria gagah berkulit gelap, kelihatannya adalah pengawalnya. Anak muda tersebut memiliki sikap bagaikan seorang preman, tatapan matanya terkesan sombong dan arogan. Rocky sedikit mengerut alis, apabila terjadi pada waktu biasanya, dia pasti akan melayangkan pukulan. Namun saat ini dia bermaksud untuk lebih rendah hati, sehingga sementara waktu ini tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Oleh sebab itu dia berbalik badan, lalu membawa beberapa orang lainnya duduk di tempat sebelah. Akan tetapi ketika melihat tindakan mereka yang akan duduk, anak muda barusan langsung bersiul. Wong wong. Seekor wolfhound yang ganas berlari kemari dan langsung meloncat ke atas meja. Anak muda barusan mengipas wajah dengan tangannya, lalu berkata dengan nada sombong, tidak pandai bahasa manusia ya, aku sudah bilang kalau aku telah pesan restoran ini. Pada kali ini Minata tidak sanggup bertahan lagi, sehingga langsung berkata, bukannya masih ada meja kosong ya? Anak muda melirik sekilas, lalu tertawa dengan gaya tidak acuh, itu tempat khusus anjingku, kalian tidak berhak duduk di sana. Sialan. Minata mana pernah terima penghinaan seperti ini, sehingga langsung meledak di tempat, sialan, kamu coba bilang lagi sekali, percaya tidak kalau aku langsung menghantam kamu. Mereka yang sebagai manusia bahkan kalah berharga daripada seekor anjing. Manusia tidak dapat dibandingkan dengan anjing. Ingin melakukan apa kamu? Beberapa pria gagah di samping langsung berdiri dengan reaksi ganas.
Rocky mengulur tangan untuk menghalangi Winata, lalu berkata dengan nada datar, meskipun kamu memakai dua buah meja, tetapi di samping bukannya masih ada meja kosong ya. Maksudmu di sana ya? Anak muda sangat arogan, lalu mengeluh dengan tampang sombong, aku tidak terbiasa makan dengan orang bodoh, menjijikkan sekali kalau melihat kalian. Kalian cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan tanganku yang tidak memberi ampun. Emosional Winata langsung meledak dan bermaksud untuk menyerbu ke sisi anak muda. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuhan. Wolfhound barusan bahkan ketakutan dan langsung meloncat turun dari meja. Sutinah yang berada di samping langsung menghalanginya dan memberi isyarat mata, sudahlah, kita ke tempat lain saja. Rocky juga tidak bermaksud untuk berdebat dengan preman kaya seperti ini, sehingga berbalik badan dan bermaksud pergi. Pada saat ini, anak muda arogan barusan langsung menepuk permukaan meja dan membentak dengan kuat. Tunggu, kalian mengagetkan anjingku, cepat kemari dan minta maaf. Pada detik tersebut Rocky langsung menghentikan langkahnya dan berbalik badan dengan reaksi dingin. Anak muda menunjuk dirinya dan berkata, kamu adalah pimpinan rombongan ini kan? Kamu saja, cepat kemari dan bersujud 3 kali terhadap anjing kesayanganku, bilang, Tuan anjing, aku sudah bersalah. Rocky melirik sekilas ke arah anjing tersebut. Anjing tersebut adalah anjing keturunan murni, namun lehernya bahkan mengenakan kalung emas yang sangat norak dan bahkan memiliki permata. Tangan anjing mengenakan 2 buah jam tangan elektronik yang sangat ternama. Kain yang melilit pada lehernya adalah produk terbatas dari Verses. Intinya adalah seluruh tubuh anjing tersebut penuh dengan kesan mulia. Majikan anjing seolah-olah khawatir kalau orang lainnya tidak mengetahui bahwa mereka sangat kaya, sehingga meletakkan semua barang bermerek pada tubuh seekor anjing. Rocky berbalik badan dan melambaikan tangan terhadap beberapa teman lainnya, lalu berkata dengan nada tidak peduli, ayo kita pergi. Anak muda terbengong sejenak dan langsung membentak dengan kuat, kamu tidak mengerti bahasa aku ya, aku suruh kamu minta maaf dengan anjingku. Rocky menggerakkan pundak dan berkata, maaf sekali, aku benaran tidak mengerti, karena kami adalah manusia, sehingga hanya bisa berkomunikasi dengan manusia, sedangkan budak yang hanya bisa melontarkan bahasa binatang, aku selalu memperlakukan dirinya bagaikan binatang.